Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas case study risk analysis yang beranggotakan Khaila Nindya, Nashwa Khalifatu, Nashwa Putravanka, dan Zenio Melodia. Untuk case yang pertama, yaitu menghindari greenwashing, bagaimana lembaga keuangan dapat meningkatkan keberlanjutan. Yang pertama, jelaskan mengenai konsep greenwashing dalam sektor keuangan dan analisis, bagaimana hal itu dapat merusak upaya keberlanjutan, dan berikan contohnya. Greenwashing merupakan sektor keuangan yang merujuk pada praktik di mana institusi keuangan memberikan kesan palsu atau menyesatkan mengenai komitmen mereka terhadap keberlanjutan lingkungan. Hal ini sering dilakukan melalui promosi produk atau layanan yang diklaim ramah lingkungan, tanpa dukungan bukti yang memadai. Praktik ini dapat merusak upaya keberlanjutan dengan menyesatkan investor dan konsumen, mengalihkan dana dari proyek yang benar-benar berkelanjutan, dan merusak kepercayaan publik terhadap inisiatif hijau. Contoh nyatanya dari greenwashing adalah kampanye diesel bersih oleh Volkswagen, di mana perusahaan mengklaim bahwa kendaraan diesel mereka ramah lingkungan. Padahal kenyataannya mereka menggunakan perangkat lunak untuk memanipulasi hasil uji emisi. Next. Pertanyaan yang kedua, evaluasi tantangan yang dihadapi oleh institusi keuangan dalam melaporkan emisi Scope 3 yang diusulkan cara untuk meningkatkan akurasi dan transparansi pelaporan. Emisi Scope 3 mencakup emisi tidak langsung dari seluruh rantai nilai perusahaan, termasuk aktivitas seperti perjalanan bisnis, penggunaan produk yang dijual, dan aktivitas pemasok. Tantangan utama dalam pelaporan emisi Scope 3 bagi institusi keuangan meliputi kompleksitas data, kurangnya metodologi standar, keterbatasan kendali, dan biaya yang tinggi. Untuk meningkatkan akurasi dan transparansi pelaporan, institusi keuangan dapat mengadopsi standar internasional, meningkatkan kolaborasi dengan pemasok, investasi dalam teknologi, dan pelatihan dan kesadaran. Next. Bagaimana institusi keuangan dapat mengatasi risiko greenwashing dalam pelaporan keberlanjutan mereka, terutama terkait dengan persyaratan CSRD? Untuk mengatasi risiko greenwashing dan memenuhi persyaratan Corporate Sustainability Reporting Directive, institusi keuangan dapat melakukan yaitu transparansi penuh dengan menyediakan informasi yang jelas dan dapat diverifikasi mengenai kinerja keberlanjutan, termasuk metodologi yang digunakan. Selanjutnya ada verifikasi pihak ketiga yang melibatkan auditor independen untuk memverifikasi klaim dan data keberlanjutan. Selanjutnya ada kepatuhan terhadap standar, mengikuti standar pelaporan yang diakui secara internasional untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas. Selanjutnya ada pengungkapan risiko dan tantangan. Secara jujur, melaporkan tantangan yang dihadapi dalam mencapai target keberlanjutan, menghindari klaim yang berlebihan atau menyesatkan. Next. Pertanyaan yang keempat, jelaskan makna pentingnya komunikasi yang jelas dan transparansi dalam mencegah greenwashing, bagaimana institusi keuangan dapat meningkatkan strategi komunikasi mereka. Komunikasi yang jelas dan transparan adalah kunci dalam mencegah greenwashing, karena memungkinkan pemangku kepentingan untuk memahami dan mengevaluasi komitmen serta kinerja keberlanjutan institusi keuangan secara akurat. Untuk meningkatkan strategi komunikasi, institusi keuangan dapat menghindari klaim umum tanpa bukti. Selain itu juga dapat menyediakan data yang dapat diverifikasi, keterbukaan terhadap kritik, serta penyampaian informasi yang konsisten. Next. Pertanyaan kelima, jelaskan mengenai peran keseimbangan dalam jumlah karbon dalam strategi keberlanjutan dan analisis risiko yang terkait dengan sistem manajemen karbon yang buruk dalam perusahaan. Di sini keseimbangan karbon atau mencapai emisi nol bersih merupakan strategi di mana perusahaan berusaha mengimbangi jumlah emisi karbon yang mereka hasilkan dengan jumlah yang mereka kurangi. Ini dapat dicapai melalui kombinasi pengurangan emisi langsung dan penggunaan mekanisme offset seperti penanaman atau investasi dalam proyek energi terbarukan. Sistem manajemen karbon yang buruk dapat menimbulkan berbagai risiko seperti reputasi, regulasi, dan finansial.
Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Nashwa Khalifatul. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan nomor 6, yaitu jelaskan 15 poin keterbatasan pelaporan emisi skop 3 dan usulkan kerangka kerja untuk meningkatkan pengumpulan data dan konsistensi di seluruh institusi keuangan. Nah, di sini emisi skop 3 mencakup emisi tidak langsung yang berasal dari aktivitas rantai nilai perusahaan, baik dari hulu pemasok maupun hilir penggunaan produk dan oleh konsumen. Nah, jadi pelaporannya memiliki beberapa tantangan, yaitu termasuk ada kompleksitas rantai pasok, kurangnya standarisasi global, akses data yang terbatas, variasi dalam metode perhitungan, kualitas data yang rendah, kurangnya transportasi dari pihak ketiga, biaya dari sumber data yang dibutuhkan, ketergantungan pada perusahaan lain. Boleh di next. Overlapping data dan risiko duplikasi, kesulitan dalam prediksi emisi masa depan, kurangnya intensif bagi pemasok, keterbatasan dalam menilai dampak nyata, dan juga yang terakhir kurangnya teknologi pemantauan yang efektif. Boleh di next. Selanjutnya, soal nomor 7, yaitu jelaskan bagaimana institusi keuangan dapat menyeimbangkan antara offsetting dan pengurangan emisi di sumbernya. Apa sih implikasinya bagi keberlanjutan jangka panjang? Jadi, institusi keuangan tuh dapat menyeimbangkan antara offsetting, mengompensasi emisi, dan mengurangi emisi di sumbernya dengan cara menerapkan strategi keberlanjutan yang berbasis mitigasi dan kompensasi yang terukur OJK. Offsetting dapat dilakukan dengan berinvestasi dalam proyek energi yang terbarukan, reboisasi, atau teknologi operasional. Nah, di sini ada 3 poin, yaitu implikasi bagi keberlanjutan jangka panjangnya. Yang pertama, keberlanjutan nyata, yang dimana pengurangan emisi di sumber lebih berkelanjutan daripada mengandalkan offsetting. Yang kedua, mitigasi resiko regulasi. Banyak regulator menuntut pengurangan langsung dibanding kompensasi karbon. Nah, yang terakhir yaitu reputasi yang lebih baik. Perusahaan yang fokus pada pengurangan langsung lebih percaya oleh investor dan juga konsumen. Boleh di next. Soal nomor 8, jelaskan bagaimana institusi keuangan dapat memastikan klaim keberlanjutan mereka kredibel, terutama terkait dengan program perusahaan emisi net zero. Institusi keuangan dapat memastikan kredibilitas klaim keberlanjutan mereka dengan menerapkan standar pelaporan yang transparan, berbasis data, dan diaudit secara independen. Selain itu, penting untuk menghindari penggunaan offset karbon secara berlebihan tanpa strategi pengurangan emisi yang jelas dari sumbernya. Karena ini dapat menimbulkan tuduhan greenwashing, yang dimana verifikasi oleh pihak ketiga juga menjadi langkah krusial agar laporan keberlanjutan dapat dipercaya oleh investor. Di next. Oke, next soal nomor 9, analisis hubungan antara komitmen keberlanjutan institusi keuangan dan dampak lingkungannya. Bagaimana strategi industri untuk dapat menyelaraskan keduanya dengan lebih efektif? Harus sejalan dengan dampak lingkungannya agar tidak hanya menjadi strategi pemasaran, tetapi benar-benar berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim. Nah, hubungan ini tuh bisa tercermin dengan bagaimana sih institusi keuangan ini mengalokasikan investasinya. Apakah mereka mendukung proyek ramah lingkungan atau mungkin masih membiayai industri yang berbasis bahan bakar fosil. Nah, untuk menyelaraskan keduanya, ini keuangan perlu menerapkan kebijakan environmental, sosial, and governance yang ketat dalam keputusan investasi dan pembiayaannya. Oke, boleh di next. Oke, ke soal terakhir di case pertama, analisis bagaimana sih institusi dapat meningkatkan kualitas data untuk meningkatkan pelaporan keberlanjutan dan meminimalkan resiko dari greenwashing ini sendiri. Nah, institusi keuangan tuh dapat meningkatkan kualitas data keberlanjutan mereka dengan menerapkan teknologi digital seperti kecerdasan buatan AI pastinya, blockchain, dan analitik data besar. Untuk memastikan keakuratannya dan transparansi dalam pelaporan,
Penggunaan alat pelacakan otomatis memungkinkan perusahaan memperoleh data real time dan portofolio investasi mereka, termasuk dampak lingkungan dan juga aset yang mereka danai. Selain itu, kolaborasi dengan pemasok dan pemangku kepentingan lainnya dalam rantai pasok ini sangat penting untuk memastikan data emisi skop 3 yang lebih akurat. Nah, pelaporan internasional seperti Global Reporting atau dan Sustainable Accounting Standard Board. Nah, ini tuh dengan pendekatan berbasis data dan transparansi risikonya dan mostly dapat diminimalkan. Sehingga institusi keuangan dapat memperkuat kepercayaan investor dan masyarakat terhadap komitmen keberlanjutan Oke, mereka. berikutnya Oke, ada selanjutnya akan tahap dijelaskan. 2, memahami kinerja dan prospek perusahaan-perusahaan ini dapat membantu dalam membuat keputusan investasi dan strategis, memanfaatkan momentum pemulihan pariwisata untuk mencapai hasil yang optimal. Next. Slide sebelumnya. Oke. Nomor satu, jelaskan secara mendalam konsep analisis risiko kualitatif serta bandingkan kelebihan dan kekurangan penggunaan dibandingkan dengan analisis risiko kuantitatif. Analisis resiko kualitatif dengan metode yang digunakan untuk menilai risiko berdasarkan karakteristik non-numerik. Metode ini sering digunakan dalam industri yang memiliki tingkat ketidakpastian tinggi, seperti sektor pariwisata. Kelebihan dari metode ini adalah fleksibilitasnya, kemampuannya dalam menangkap aspek non-finansial, dan tidak memerlukan data historis yang benar. Namun, metode ini juga memiliki kekurangan seperti rentan terhadap subjektivitas, kurang akurat dibanding dengan metode kuantitatif, dan sulit untuk digunakan dalam perencanaan berbasis data. Sebaliknya, analisis risiko kuantitatif menggunakan data numerik untuk menghitung kemungkinan dan dampak risiko secara lebih objektif. Keunggulan metode ini terletak pada subobjektivitas dan ke- keterukurannya, serta dapat digunakan dalam model perencanaan strategis. Metode kuantitatif bergantung pada data historis dan kurang fleksibel dalam menangani risiko baru yang belum pernah terjadi. Berikutnya, berikutnya ini ada analisis SWOT dari perusahaan yang kita ambil. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Contohnya itu ada merek yang sudah dikenal luas di sektor pariwisata. Berikutnya itu ada weakness, yang dimana itu kelemahan. Contohnya itu ada ketergantungan pada faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi global. Berikutnya ada opportunities atau peluang. Contohnya itu ada meningkatkan tren perjalanan domestik pasca pandemi. Yang terakhir itu ada street atau ancaman. Contohnya itu ada perubahan regulasi yang dapat berdampak pada operasional bisnis. Berikutnya ada pastel. Yang pertama itu ada politisi, lalu ada ekonomi, ada sosiet, ada teknologi, ada environment, dan ada law. Lalu, soal nomor 2, diskusikan bagaimana pendekatan analisis resiko kuantitatif dapat digunakan untuk menilai dan mengelola resiko reputasi dalam industri yang sangat terregulasi, seperti industri farmasi atau keuangan. Pertimbangkan pula
dampak dari perusahaan, kebijakan pemerintah, atau skandal yang melibatkan industri pariwisata. Bagaimana pemangku kepentingan internal dan eksternal mempengaruhi proses ini. Pendekatan analisis resiko kualitatif dapat digunakan untuk menilai dan mengelola resiko reputasi dalam industri yang sangat terregulasi, termasuk pariwisata. Dalam kasus PT Panorama Sentra Wisata (TBK), resiko reputasi dapat muncul dari berbagai faktor seperti keluhan pelanggan, perubahan regulasi, atau skandal yang melibatkan perusahaan atau industri secara keseluruhan. Analisis resiko kualitatif kemungkinan perusahaan untuk mengevaluasi resepsi publik terhadap merek melalui metode seperti wawancara, survei pelanggan, dan memantau media sosial. Dengan menggunakan teknik ini, PANR dapat mengidentifikasi potensi ancaman terhadap reputasi mereka sebelum berkembang menjadi krisis yang besar. Analisis risiko kualitatif memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi resepsi publik terhadap merek mereka melalui metode seperti wawancara, survei, dan lain-lain. Perubahan kebijakan pemerintah seperti regulasi, visa, atau kebijakan pembatasan perjalanan dapat berdampak signifikan terhadap industri pariwisata. Misalnya, jika pemerintah memberlakukan peraturan yang lebih ketat mengenai perjalanan internasional, hal ini dapat mengurangi jumlah wisatawan dan mempengaruhi pendapatan PNAR. Demikian pula, skandal yang melibatkan industri pariwisata seperti kasus penipuan dalam agen perjalanan dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan konsumen, pemangku kepentingan internal, seperti manajemen dan karyawan, berperan dalam menjaga reputasi perusahaan dengan memastikan layanan yang diberikan berkualitas tinggi dan sesuai dengan regulasi. Next. Soal nomor 3, analisis resiko kualitatif sering bergantung pada penilaian dampak dan probabilitas yang bersignifikan subjektif. Diskusikan bagaimana bias kognitif dapat mempengaruhi proses penilaian ini dan jelaskan langkah-langkah mitigasi yang dapat diambil untuk meningkatkan objektivitas dalam penilaian risiko. Analisis risiko kualitatif sering bergantung pada penilaian dampak probabilitas dan bersifat subjektif, sehingga dapat dipengaruhi oleh berbagai bias kognitif. Salah satu bias yang umum adalah overconfidence bias, di mana pengambilan keputusan terlalu percaya diri terhadap kemampuan dalam mengelola risiko, sehingga melibatkan skenario terburuk. Bias lainnya adalah onshoring bias, di mana individu terlalu tergantung pada informasi awal tanpa mempertimbangkan data tambahan. Untuk memitigasi bias konflik dalam analisis risiko dapat mengambil beberapa langkah strategis seperti: satu, menggunakan data historis; dua, melibatkan berbagai pangku kepentingan; tiga, menerapkan metode Delhi; yang terakhir, pelatihan kesadaran bias. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Jemima Melodia. Nomor 4, jelaskan dalam pengelolaan resiko perusahaan dengan tingkat kompleksitas tinggi seperti perusahaan di sektor pariwisata ini. Bagaimana analisis resiko kualitatif dapat berfungsi dalam mengidentifikasi resiko teknis yang tidak dapat diprediksi melalui data kuantitatif. Dalam pengelolaan resiko perusahaan di sektor pariwisata seperti PANR, analisis resiko kualitatif berperan penting dalam mengidentifikasi resiko teknis yang tidak dapat diprediksi melalui data kuantitatif, misalnya perubahan perilaku wisatawan, tren teknologi yang berkembang, atau faktor sosial yang berpengaruh terhadap preferensi pelanggan seringkali sulit diukur dengan angka. Dengan menggunakan metode kualitatif seperti wawancara dengan pelanggan atau pengamatan tren industri, PANR dapat
mengantisipasi resiko teknis seperti kegagalan layanan akibat perubahan preferensi pelanggan, gangguan operasional akibat inovasi teknologi baru, atau kendala regulasi yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Buat analisis resiko secara kualitatif berdasarkan dari hasil analisis Anda di nomor 1 dan identifikasi resiko-resiko yang mampu menyerang emiten sektor pariwisata minimal 30 resiko. Analisis resiko kualitatif untuk PANR berikut adalah 30 resiko utama yang dapat mengancam PANR. Salah satunya adalah perubahan regulasi perjalanan internasional, peningkatan pajak pariwisata, fluktuasi nilai tukar mata uang, dan lain-lain. Jelaskan proses untuk mengintegrasikan hasil analisis kualitatif ini dengan model perencanaan resiko yang berbasis data kuantitatif. Proses integrasi analisis kualitatif dengan model kuantitatif dalam perencanaan resiko di PANR dilakukan melalui kombinasi metode berbasis data dengan pendekatan berbasis persepsi. Langkah pertama adalah mengidentifikasi resiko menggunakan wawancara dan survei. Selanjutnya, data tersebut dikonversi ke dalam bentuk numerik untuk digunakan dalam pemodelan kuantitatif seperti analisis Monte Carlo atau simulasi senario. Buat matriks penilaian resiko berdasarkan informasi yang sudah Anda dapatkan di gabungan hasil nomor 1, 2, 3, dan 4. Matriks penilaian resiko PNR dapat mengkategorikan resiko berdasarkan dampak dan probabilitas dengan format berikut. Resiko tinggi, perubahan regulasi, fluktuasi nilai tukar, dan persaingan digital. Risiko sedang, skandal industri, perubahan preferensi wisatawan, dan bencana alam. Risiko rendah, tren ekowisata, inovasi teknologi, dan strategi pemasaran. Buat rekomendasi strategis berdasarkan keseluruhan hasil di atas dan perjelas jawaban Anda. Rekomendasi strategis berdasarkan analisis di atas, PNR perlu mengambil langkah-langkah berikut. Menawarkan layanan tambahan seperti wisata berbasis pengalaman atau paket perjalanan fleksibel, meningkatkan sistem pemesanan online dan menggunakan big data untuk personalisasi layanan, mengolah fluktuasi nilai tukar dengan lindung nilai keuangan dan kerjasama dengan mitra global, menerapkan kebijakan layanan pelanggan yang lebih ketat dan aktif dalam komunikasi media sosial, mengembangkan strategi ramah lingkungan untuk memenuhi ekspektasi pasar yang semakin peduli terhadap ekowisata. Berikut dari kelompok kami, mohon maaf apabila kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.